Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Di sini saya mau membuat sebuah aplikasi Android sebetulnya untuk melihat beberapa data yang diambil dari sebuah API begitu ya, untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pengembangan teknologi mobile. Nah, di sini saya konsep untuk membuat aplikasi Android ini tidak mengambil atau membuat data itu sendiri begitu ya. Jadi ada istilah yang namanya adalah API begitu ya. Nah, API ini itu didapatkan dari sebuah website begitu ya, atau sebuah aplikasi yang memang menyediakan atau membuka datanya tapi hanya sebagian saja dengan tujuan tertentu seperti itu. Nah, jika kita lihat di sini, saya mengambil contoh satu API begitu ya untuk mengambil data gajah, terutama untuk mengambil beberapa data seperti nama, kemudian jenis kelamin, deskripsi gajahnya, kemudian tempat gajah itu ada di mana, lokasinya seperti itu. Nah, di sini saya ada aplikasi pendukung ya, yaitu aplikasi bernama Postman. Postman ini nanti teman-teman bisa download sendiri di Google begitu ya, free. Nah, kemudian nanti teman-teman tinggal membuat sebuah koleksi baru begitu ya, koleksi baru untuk mendapatkan atau melihat sebuah API ini datanya apa saja seperti itu. Nah, nanti teman-teman tinggal inputin aja API-nya apa, kemudian nanti klik send. Nah, nanti di sini kita bisa melihat sebuah data ya. Di sini ada satu baris begitu yang isinya adalah ada ID, kemudian indeks, kemudian nama gajahnya, kemudian afiliasi gajahnya itu, spesiesnya apa, jenis kelamin, tanggal dia lahir, kemudian gambar dan juga ada deskripsinya seperti itu. Nah, nanti tujuan dari tugas pengembang teknologi mobile ini, saya akan membuat aplikasi Android itu yang mengambil data dari API ini tersendiri seperti itu. Namun saya buat sederhana saja begitu ya. Nah, nanti kita coba buka dulu aplikasi Visual Studio Code-nya ya untuk membuat sebuah program Android berbasis bahasa Flutter seperti itu. Nah, nanti teman-teman ketika membuat sebuah project baru tinggal membuatnya di keyboard diketikkan ya Ctrl Shift P. Nah, nanti tinggal diklik saja yang Flutter New Project kemudian Application begitu. Nanti teman-teman tinggal ikuti aja langkahnya, kemudian simpan di mana, nama filenya apa seperti itu. Nah, maka nanti akan dibuatkan sebuah file baru begitu ya, yaitu main.dart di bawah folder libnya seperti itu. Nah, kemudian di sini saya sudah membuat aplikasinya seperti itu ya. Cuman saya coba mereview ulang saja seperti itu. Di sini nanti harapannya tampilannya akan seperti ini ya teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman bisa membuat emulator Android-nya begitu dengan pertama kali menginstal dulu Android Studio-nya, kemudian membuat sebuah emulator baru begitu ya. Device-nya terserah, kemudian versi Android dan juga storage, kemudian RAM itu bebas ya, menyesuaikan dengan hardware yang mumpuni sesuai dengan yang dimiliki oleh teman-teman seperti itu. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa lihat ada screen awal begini ya. Nanti ketika di run aplikasinya itu akan memunculkan sebuah screen layar seperti ini. Kemudian nanti ada satu button yang ketika nanti diklik itu dia nanti akan mengambil sebuah data dari API itu tadi, yaitu nama gajahnya, kemudian jenis kelaminnya dan juga ada deskripsinya seperti itu. Jadi gajah ini tuh tipe apa, kemudian habitatnya di mana, kemudian favoritnya atau mungkin deskripsi singkatnya ya intinya dari gajah tersebut seperti itu tujuannya.
Nah, di sini nanti ada beberapa file ya, teman-teman bisa lihat. Yang utama di sini ada main.dart. Main.dart ini nanti yang akan mengarahkan begitu ya. Mulai dari file Android-nya ini nanti akan diarahkan ke file yang mana, kemudian nanti akan dibuat seperti apa, warnanya apa, seperti itu. Nah, kemudian nanti di sini kita nanti yang pertama bisa melakukan import dulu ya, package welcome screen.dart. Jadi tujuan utamanya adalah ketika nanti membuat sebuah aplikasi ini itu akan memunculkan tampilan pertama kalinya, yaitu welcome screen-nya, yaitu yang seperti bisa dilihat seperti itu. Nah, nanti saya arahkan ke welcome screen seperti itu. Kemudian di sini ada perubahan warna ya. Perubahan warna ini yang nanti akan diganti di sebelah sini seperti itu, warnanya orange. Kemudian nanti akan diarahkan halaman utama ketika membuka aplikasi itu halaman apa atau file apa yang dibuka. Nah, di sini saya menggunakan welcome screen seperti itu, teman-teman. Nah, setelah itu kita buat file baru ya, yaitu welcome screen.dart. Nah, sebelumnya nanti teman-teman juga bisa menambahkan sebuah konfigurasi singkat ya, yaitu di pubspec.yml ini untuk menambahkan sebuah konfigurasi HTTP-nya. Nah, konfigurasi HTTP ini nanti digunakan untuk bisa membaca sebuah API tadi. Jadi kita ambil konfigurasi HTTP-nya agar terkoneksi antara aplikasi Android kita dengan API tadi yang kita tampilkan di Postman. Ya, kita lanjut ke welcome screen-nya. Nah, di sini nanti kita juga bisa melihat ya, ada dua import. Yang pertama di sini ada Elephant Model dan juga Elephant Screen, di mana nanti masing-masingnya akan saya jelaskan di penjelasan selanjutnya. Nah, di sini nanti kita ada beberapa penggunaan widget ya. Di sini ada stateless widget dan juga ada full widgetnya gitu. Nah, stateless ini nanti artinya adalah tampilan atau sebuah file yang nanti ketika di outputkan atau ditampilkan itu sifatnya adalah statis seperti itu ya. Dan nanti juga ada yang sifatnya itu tidak bisa dirubah-rubah, ada yang bisa diubah. Nah, nanti yang bisa diubah itu nanti bisa menggunakan stateless widget. Kalau yang tidak bisa dirubah itu nanti menggunakan stateful widget seperti itu. Menggunakan stateful widget. Nah, kita kembali lagi ke welcome screen. Di sini nanti kita membuat ya sebuah tampilannya. Nah, untuk yang baris pertama ini nanti kita membuat sebuah tampilan untuk membentuk sebuah istilahnya lingkaran ya. Cuman hanya sebagian saja yang nanti dilingkari di pojok kanan bawah ini. Kemudian nanti kita juga menginputkan gambar dari si gajah ini. Nah, gambar gajah ini saya cari atau saya ambil di internet. Kemudian saya buat sebuah folder baru, yaitu namanya adalah aset ya. Folder baru namanya aset, saya taruh file gambarnya itu di sebelah sini seperti itu. Nah, sebelum kita panggil di welcome screen-nya, kita nanti perlu juga mendefinisikan atau memanggil sebuah fungsi ya untuk membaca sebuah folder aset ini seperti itu. Itu di pubspec.yml-nya kita agak ke bawah. Nah, di sini nanti teman-teman tinggal enable aja di bagian asetnya, karena defaultnya itu adalah terkomen. Teman-teman bisa enable aja, kemudian ditambahkan folder aset, kemudian nama filenya. Nah, kemudian nanti di welcome screen ini teman-teman nanti juga bisa berkreasi ya, diantaranya nanti bisa menambahkan teks juga. Nah, seperti tampilan yang ada di sini, kita nanti bisa bebas menentukan font family-nya apa. Kalau di sini saya menggunakan Poppins, kemudian dengan warna fontnya itu adalah berwarna putih dan ukurannya itu adalah 30. Nanti teman-teman bisa membuat atau bebas ya. Nah, nanti teman-teman juga bisa membuat sebuah teks itu dikelompokkan gitu ya, menggunakan fungsi child dan juga children nantinya seperti itu. Nah, kemudian nanti ada juga
sebuah teks ya di bawahnya, sama seperti yang ada di atasnya. Kita menggunakan sebuah main access alignment ya, untuk bisa mengarahkan bahwa si teks itu nanti bisa diatur ke kiri, ke tengah, atau ke kanan, atau dan lain sebagainya, seperti itu fungsinya. Jadi nanti bisa terotomatis, tinggal di inputkan aja dia teks alignmentnya seperti apa. Nah, kemudian nanti kita juga bisa membuat ya sebuah fungsi di mana nanti ketika kita membuat sebuah tombol, nah itu nanti akan diarahkan ke halaman apa, seperti itu. Nah, di sini saya mengarahkannya ke elephant screen, yaitu nanti elephant screen-nya ke file yang baru, seperti itu. Nanti saya jelaskan. Kemudian nanti teman-teman nanti juga bisa membuat sebuah tombol ya, membuat sebuah fungsi kontainer untuk mengatur sebuah button, teks, dan juga istilahnya icon ya. Di sini saya menggunakan icon arrow seperti ini. Nah, kemudian nanti setelah itu ketika saya klik ya, nanti dia akan mengarahkan ke elephant screen-nya. Nah, elephant screen ini, ini nanti juga ada sebuah fungsi untuk mengimport data dari elephant modelnya, seperti itu. Kemudian nanti, nah di sini ada beberapa fungsi ya. Jadi nanti kita memanggil sebuah elephant modelnya agar nanti bisa saling terkoneksi, seperti itu. Kemudian kita membuat sebuah fungsi juga untuk mengkonekkan API-nya itu dengan API yang ada di link itu tadi. Kemudian kita buat sebuah aplikasinya ini nanti sebuah taskbar-nya ya, atau di atasnya itu nanti dengan judul atau teks, terserah, bebas. Kemudian ada juga sebuah fungsi untuk membuat sebuah sebuah loading bar ya, begitu. Nanti teman-teman bisa bebas memanggilnya seperti apa, kemudian posisinya di mana. Lalu nanti juga bisa teman-teman membuatkan menginputkan sebuah gambar ya. Jadi di sini kita panggil image, begitu ya, image, tapi dia nanti melakukan indeks. Jadi nanti dibaca dulu diurutkan begitu ya, mulai dari indeks yang 0 sampai ke seterusnya. Nah, nanti diambilkan sebuah gambar di sini, kita panggil gambarnya. Kemudian nanti di sini juga bisa mengambil sebuah nama dan juga jenis kelaminnya. Nah, nanti bisa dibuatkan sebuah tombol baru juga untuk mendefinisikan teks atau deskripsi dari gajah itu tersebut. Nah, nanti menggunakan fungsi icon button, di mana nanti ketika ada sebuah gambar lingkaran di sini, ada huruf tengah I yang menandakan informasi. Nah, kemudian nanti ketika kita klik seperti ini, maka nanti dia akan membuat sebuah pop-up atau alert dialog ya, yang akan muncul di atas dari elephant screen-nya itu sendiri. Nah, dia nanti akan memanggil nama gajahnya di sini dan juga deskripsi dari gajah tersebut sesuai dengan yang ada di API tadi. Nah, kemudian nanti kita juga membuat sebuah teks ya, dan juga button untuk close. Jadi ketika diklik yang close, dia nanti akan kembali ke halaman dari elephant screen itu tadi, seperti itu. Kemudian nanti sudah selesai ya. Jadi nanti tampilannya seperti ini. Data semua gajah yang ada di API tadi itu akan ditampilkan. Nah, kemudian nanti di sini juga ada elephant model. Nah, elephant model ini nanti dia bertugas untuk melakukan koneksi begitu ya, atau pemanggilan kolom atau row yang ada di API itu tadi. Jadi tidak dipanggil satu persatu, tapi ditentukan data yang mau diambil itu data apa. Nah, di sini nanti ada fungsi import untuk membaca HTTP tadi ya, fungsi untuk membaca API tadi yang sudah kita tambahkan di pubspec.yml-nya. Nah, kemudian nanti kita definisikan sebuah fungsi gajah di sini. Nanti fungsi gajah ini nanti bisa dipanggil kemana-mana, bisa dipanggil ke elephant screen, bisa dipanggil juga ke welcome screen sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau di sini saya memanggil ada beberapa saja ya.
ada indeks, nama, gambar, jenis kelamin, spesies, affiliation, dan juga deskripsinya. Kemudian saya buat semuanya adalah required untuk bisa diambil. Kemudian nanti saya juga mendefinisikan dari nama, indeks, gambar, jenis kelamin itu nanti akan dibuat sebuah objek apa atau akan dipanggil sebagai apa. Nah, itu nanti yang pengaruhnya ke Elephant Screen, di mana di sini saya panggil name ya, maka nanti di sini juga teman-teman bisa mengambil name gitu. Jadi definisinya tuh sama antara objek yang ada di API-nya dengan objek yang ada di Android-nya. Nah, kemudian nanti di sini kita bisa membuat sebuah koneksi API-nya ya dengan memanggil link API-nya tadi, kemudian nanti kita panggil di Elephant Screen-nya. Nah, di sini ya, connect to API-nya seperti itu. Nah, setelah itu nanti barulah tampilannya akan menjadi seperti ini. Begitu, teman-teman. Jadi tujuan dari aplikasi ini nanti bisa membaca sebuah API. Jadi teman-teman tanpa membuat sebuah data baru ya, tapi bisa mengambil data-data dari website atau dari link yang memang dibuka untuk dibaca datanya seperti itu. Nah, cukup sekian dulu untuk penjelasan tugas mata kuliah untuk pengembangan teknologi mobile. Harapannya teman-teman nanti juga bisa mencobanya ya dengan tampilan kode yang sudah saya share ini, nanti teman-teman bisa coba. Saya akhiri sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.